Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ngurah Permanda Mahasaputra dengan NIM 24055511018. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Git dan GitHub dan cara kerja Git. Namun sebelum itu, ada baiknya kita harus mengetahui definisi Git dan GitHub. GitHub adalah layanan web host, yaitu web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kendali versi Git dan layanan hosting internet. Dan Git adalah suatu version control system yang mengelola perubahan dari sebuah dokumen, program komputer, website, dan kumpulan informasi lainnya. Oke, langkah selanjutnya kalian bisa masuk ke GitHub itu dengan cara ketik saja langsung di browser. Lalu setelah itu, daftarkan akun terlebih dahulu dengan cara memasukkan username dan email. Nah, di sini sudah terlihat ada username saya dan juga repository saya. Lalu, untuk membuat repository baru, kita tambahkan saja create new repository. Lalu, saya akan memberi nama. Itu di sini karena deskripsi opsional, jadi saya tidak tambahkan. Nah, di sini ada dua pilihan, ada public dan juga private. Nah, saya tambahkan saja readme file-nya. Nah, jika sudah, lalu kita create repository. Di sini sudah ada satu file, yaitu readme. Lalu untuk menambahkan suatu file, di sini kita akan gunakan tombol add file, create new file. Nama file yang akan saya berikan itu adalah identitas dengan extension txt. Lalu di sini kita bisa menambahkan konten. Di sini saya akan menambahkan identitas saya. Nada name. Jika sudah, maka kita akan commit changes. Di sini terdapat pesan commitnya. Saya akan tambahkan pesan commitnya, yaitu commit pertama. Nah, lalu ada dua pilihan. Yang pertama, commit directly ke branch main dan juga membuat commit baru untuk dijalankan secara terpisah. Namun saya tidak membuat branch untuk dijalankan terpisah, maka sini saya akan commit directly saja. Lalu commit changes. Nah, di sini kita lihat sudah ditambahkan ada file dengan nama identitas.txt dengan commit pertama. Lalu langkahnya, selanjutnya saya akan mengedit ini. Di sini edit this file. Saya ingin menambahkan kelas. Jika sudah, commit changes lagi. Nah, start commit-nya akan saya ubah. Update. Commit kedua. Sudah commit changes. Oke, bisa kita lihat commit sudah berubah menjadi update commit yang kedua. Di sini juga pada line ketiga sudah ditambahkan kelas, yaitu kelas tool TIA. Lalu, saya akan melihat apa yang terjadi atau melihat rekam jejak pada menu Insight. Lalu ke bagian network. Tunggu sebentar. Nah, di sini terjadi perubahan. Yang pertama, saya menginisialisasi commit. Nah, ini commit pertama, saya menambahkan identitas, dan juga update commit yang kedua, saya menambahkan kelas pada identitas.
Oke, langkah selanjutnya saya akan menjalankan atau memasukkan file dari lokal menuju repositori GitHub dengan menggunakan terminal. Oke, langsung saja pertama-tama kita membuat folder baru. Folder yang baru akan saya berikan nama dengan project. Oke, di sini bisa kita lihat file masih kosong. Maka dari itu saya sudah siapkan file yang akan saya masukkan. Kita copy, lalu kita paste dari sini. Nah, jika sudah, file-file ini yang nantinya akan kita push ke dalam repositori di GitHub. Oke, langsung saja ya, kita jalankan di terminal dengan cara klik kanan, semua option, open di terminal. Di sini saya akan menunjukkan path dengan jalankan perintah pwd. Ini path berada di folder Gongpram. Saya ingin melihat file apa saja yang terdapat di folder Gongpram dengan jalankan perintah ls. Oke, di sini terdapat file-file yang berada di folder Gongpram. Lalu, untuk menggunakan folder project yang tadi kita telah buat, kita gunakan perintah cd project. Lalu lihat filenya. Nah, di sini merupakan file-file yang sudah kita buat. Dan nantinya kita akan push file tersebut ke dalam GitHub. Oke. Untuk memulai repositori baru di dalam directory, itu kita akan gunakan perintah git init. Selanjutnya, saya ingin menampilkan status dari repositori Git. Nah, di sini bisa kita lihat status tersebut berada di branch master dan belum di-commit dan file belum ditambahkan. Oke, cara ingin menambahkan file tersebut, kita gunakan perintah git add. Lalu git status, kita akan melihat, oke, di sini file berhasil ditambahkan. Selanjutnya, saya ingin mengonfig atau mengatur alamat email yang terkait dengan commit pada GitHub. Kita git config global sini kita masukkan email yang terkait pada GitHub. Sudah, enter. Lalu langkah yang kedua itu git remote. Git remote itu fungsinya adalah menambahkan repositori remote. Oke, di sini di managing remote repository ini kita gunakan saja contoh ini. Kita copy. Lalu kita hapus saja ini. Kita paste. Nah, di sini username kita hapus. Karena username saya gunakan
Agung Pramanda. Nama Git kita yaitu project akhir. Kita ganti ini dengan nama repositori kita. Jika sudah, kita tekan enter. Lalu karena tadi belum di commit, maka saya akan commit dengan perintah git commit min m. Pesan commitnya itu commit ketiga. Path file berubah. Kita akan coba git status. Nothing to commit. Tree sudah bersih, maka karena tadi kita belum mengirimkan file, lalu saya ingin mengirimkan file ke dalam repository yang telah dibuat dengan menggunakan perintah git push menu origin master. Oke, kita tunggu. Oke, yang sudah berhasil. Nah, di sini terjadi perubahan ya. Master telah di-push. Kita refresh saja. Oke, di sini sudah ada dua branch. Itu main yang tadi yang telah kita buat, dan master yang kita jalankan pada lokal. Nah, di sini sudah terdapat file-file yang kita tambahkan tadi sudah berhasil ditambahkan. Lalu saya ingin memasukkan file yang lainnya. File selanjutnya ini ada ini. Copy. Masukkan ke sini. Lalu, maaf. Kita gunakan perintah git add lagi. Jangan lupa ada titik. Titik itu artinya menambahkan semua file. Kita enter. Kita coba git commit. Pesan commitnya adalah commit keempat. Ini saya lupa menambahkan min m ya. Oke, lalu jangan lupa untuk git push. Nah, di sini kita tidak usah tambahkan originnya karena tadi kita sudah gunakan origin master. Jadi itu kita git push saja. Kita tunggu. Oke, berhasil. Total ada 6. Kita lihat lagi. Refresh. Nah, di sini sudah ditambahkan login, logout, CSS, dan juga SQL-nya. Oke, saya rasa cukup. Kita coba lihat ya rekam jejaknya. Insight, lalu ke network. Tunggu sebentar. Di sini kita membuat dua branch. Yang pertama ada branch main dan juga branch master. Nah, di branch main ini kita menginisialisasi, lalu mengupdate commit pertama, yaitu menambahkan identitas, juga mengupdate commit yang kedua, yaitu menambahkan name. Lalu di branch master, kita membuat commit yang ketiga, dan juga membuat commit yang keempat. Oke. Adapun manfaat menggunakan Git,
yaitu satu, sebuah sistem yang menyimpan rekaman atau snapshot perubahan pada source code. Yang kedua, memungkinkan bekerja berkolaborasi dengan lebih baik. Yang ketiga, mengetahui siapa yang melakukan dan kapan sebuah perubahan itu terjadi. Dan yang terakhir, memungkinkan kita untuk kembali ke keadaan sebelum perubahan. Adapun istilah-istilah pada Git, yang pertama ada repo, itu repository, yaitu sebuah folder project dari project yang kita buat. Yang kedua ada commit, yaitu rekaman atau snapshot dari repository kita. Lalu ada hash, yaitu penanda unik pada sebuah commit. Yang ketiga ada branch, atau cabang bebas dari sebuah commit. Lalu ada merge, menggabungkan branch, clone, yaitu mengambil repository dari remote, push, yaitu mengirimkan commit ke repository, pull, yaitu mengambil commit dari repository. Hubungan Git dan GitHub. Hubungan antara GitHub dan Git adalah bahwa GitHub menggunakan Git sebagai dasar sistem kontrol versi untuk menyediakan layanan hosting, kolaborasi, manajemen project, dan lebih banyak fitur kepada penggunanya. Pengguna dapat menggunakan perintah Git untuk melakukan operasi kontrol versi secara lokal di komputer mereka. Sementara GitHub menyediakan repositori jarak jauh yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan project mereka secara online. Oke, cukup sekian pembahasan dari Git dan GitHub dan cara menjalankan Git. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Parasma Santi. Om Santi 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 Om.